Shalom saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, pada tanggal 12 Juni tahun 2025 yang lalu, ada sebuah kecelakaan pesawat yaitu Air India, dan dinyatakan saudara, seluruh penumpang 241 orang telah meninggal dunia. Dari sekian banyak ini saudara, ada satu orang yang hidup, satu-satunya yang hidup saudara, namanya Ramesh, umur 40 tahun. Nah, pada waktu dia memberikan kesaksian setelah mengalami kecelakaan itu, dia berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa saya masih hidup. Dan saudara, dalam kisah ini ada satu orang yang memberikan kesaksian, namanya Bumi Chauhan, umur 30 tahun. Saudara, dia adalah salah satu penumpang juga yang akan terbang di pesawat itu, tetapi oleh karena terlambat sampai di bandara, saudara, maka dia tidak bisa menaiki pesawat itu. Nah, awal-awal dia sangat kesal, dia marah, dia kecewa karena kehilangan uang tiket, lalu kemungkinan bisa jadi dia kehilangan pekerjaannya sudah karena terlambat tidak sampai ke tempat tujuan. Tapi sudah pada waktu dia mendengar berita itu, dia balik bersyukur. Dia katakan, sekarang saya bersyukur, uang saya bisa hilang, tapi nyawa saya selamat. Lalu kata-kata terakhir dia berkata begini, betapa keselamatan dari maut itu jauh lebih berharga dari apapun. Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan tentang satu bagian firman Tuhan bicara tentang keselamatan dari maut. Kita baca Mazmur 69 ayat 14 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamat mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya, sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka dicatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara, firman Tuhan ini dari Mazmur 69 ayat 14 sampai 37 merupakan sekali lagi saudara doa ratapan dan permohonan Daud yang sangat-sangat mendesak saudara. Kenapa? Karena penderitaan yang dialami akibat penganiayaan dan fitnah orang-orang ataupun orang-orang yang memusuhi dia saudara.
Namun saudara, bagian ini juga menjadi suatu transisi. Perasaan yang tadinya mengeluh karena rasa sakit, mengeluh karena penderitaan, lalu menjadi suatu kesukaan bagi dia karena dia mengalami pertolongan Tuhan, dan ada puji-pujian, ada nyanyian pujian yang dinaikkan kepada Tuhan karena Tuhan telah memulihkan keadaan umatnya. Nah, saudara, perhatikan di dalam 14-19, di sini adalah permohonan yang sifatnya mendesak untuk dilepaskan. Di sini Daud berseru memohon belas kasihan Tuhan, mohon kasih setia Tuhan baginya agar dia tidak tenggelam di dalam penderitaan yang sedang dia alami, saudara. Saya kira satu hal juga yang menarik sekali ketika kita beralami situasi yang sulit. Saudara, kita datang kepada Tuhan dan memohon supaya kita tidak terus-menerus tenggelam di dalam kesulitan kita dan penderitaan kita semakin parah. Lalu saudara, di sini dia kemudian meminta agar Tuhan mengangkat dia dari lumpur. Saudara, dari lumpur itu gambaran tentang kondisi di mana dia tidak berdaya, saudara ya. Lalu dia katakan dari air yang dalam dan sumur yang melambangkan maut dan keputusasaan. Dan ini adalah suatu penderitaan yang sangat amat serius, saudara. Nah, saudara, ayat 20 sampai ayat yang ke-30, ini ada keluhan atas musuh-musuhnya sekaligus ada permohonan yang disampaikan oleh Daud minta supaya Tuhan menghukum musuh-musuh itu, saudara ya. Nah, saudara, di sini Daud mengeluh karena penolakan yang kejam yang mereka lakukan terhadap dirinya. Kemudian dia merasa bahwa dia dikhianati. Lalu dikatakan dia diberikan makan racun dan serta minum dari anggur yang asam, saudara, ketika dia haus. Saudara, kalau kita membaca bagian ini adalah sebenarnya nubuatan tentang apa yang terjadi kepada Yesus ketika dia disalib. Waktu dia haus, saudara, dia katakan haus, lalu mereka menyucukkan anggur asam kepadanya, saudara. Dan ini digenapi, ya, penderitaan yang amat sangat berat, amat sangat dalam, saudara. Nah, kita melihat ini gambaran ini digenapi di dalam Kristus, saudara ya. Nah, saudara, setelah Daud menggambarkan tentang bagaimana keluhannya, penderitaan yang dialami, di sini Daud minta supaya Tuhan menimpakan murkanya, membalas segala perbuatan-perbuatan musuh-musuhnya yang menambahkan kesakitannya, saudara. Lalu dia minta supaya mereka dihapuskan nama-nama orang itu dari kitab suci ataupun kitab kehidupan, saudara ya. Nah, saudara, ayat yang ke-31 sampai 37 ini yang saya katakan tadi, masa transisi dari keluhan-keluhan karena penderitaan lalu beralih kepada ungkapan pujian. Ya, pujian, ucapan syukur karena janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Saudara-saudara, di bagian ini, saudara, Daud mengatakan bahwa pujian itu lebih berharga daripada sebuah korban. Kemudian dia berjanji untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu saudara, kemudian Daud menyaksikan bahwa pengharapan bagi orang benar Tuhan sediakan melalui karyanya, saudara. Karena Allah mendengar orang-orang yang tertindas. Allah yang mendengar orang-orang yang hina, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada orang-orang ini dibebaskan dari yang namanya kecelakaan, saudara, ataupun dari maut. Kemudian surah Mazmur ini menarik sekali ditutup dengan nubuat pemulihan bagi kota-kota Yehuda dan janji keselamatan kekal bagi keturunan dari hamba-hambanya. Saudara-saudara, menarik sekali ketika Daud merintih karena penderitaan tekanan yang amat sangat berat, saudara, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena ada janji Tuhan, janji keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya kira gambaran tentang kehidupan kita hari ini. Ya, kita bergumul, bergelut dengan pergumulan kita, dengan masalah kita. Mungkin Tuhan izinkan juga melewati masa-masa yang amat sangat berat dan kita merasa tidak mampu, tidak berdaya. Kita menyadari kerapuhan hidup kita, saudara. Dan pada saat-saat semacam itu kita ingat akan kebaikan Tuhan, Tuhan yang berjanji menyertai kita. Dan saudara, ketika Tuhan menyerahkan dirinya mati di salib untuk menanggung dosa engkau dan saya, maka saudara, apa yang menjadi pergumulan kau hari ini, itu bagi Tuhan sesuatu yang terlalu kecil, saudara. Ya. Kalau dia menyerahkan nyawanya bagi engkau, apatah lagi saudara, hal-hal yang berkaitan hidup kau hari-hari, Tuhan pasti memberikan pertolongan pada waktunya. Nah, saudara, sadar atau tidak, saudara, setiap hari
kita diperhadapkan kemungkinan adanya ancaman maut, saudara. Ketika kita keluar dari rumah, saudara, kita melakukan perjalanan entah di kota, naik kendaraan pribadi atau umum, ya bisa saja sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi, saudara. Kecelakaan terjadi bisa saja, karena itu sesuatu yang sifatnya umum, saudara. Atau kita misalnya melakukan perjalanan jauh, kita pelayanan darat ataupun pelayanan udara, saudara. Nah, saudara, pada waktu kita melakukan perjalanan jauh, seringkali ada sahabat kita, teman kita atau keluarga kita katakan, safe flight ya bro, ya, ataupun safe drive ya, ataupun safe trip ya. Kenapa, saudara? Karena memang merupakan sebuah doa yang singkat supaya kita terlepas dari yang namanya maut, saudara, ataupun kecelakaan. Nah, saudara, namun saudara, kita harus sadar bahwa ada satu ancaman yang sangat-sangat bahaya dan sangat fatal. Apa itu, saudara? Itu ancaman nyawa kita. Seringkali kita tidak aware tentang hal ini, saudara. Hal ini bisa saja terjadi mungkin pada waktu kita di rumah duduk-duduk, mungkin bisa terjadi pada waktu kita sedang jalan, atau saudara, pada waktu kita melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman kita dalam sebuah komunitas, saudara. Ancaman maut ataupun ancaman kematian kekal selama-lamanya bisa terjadi kepada setiap orang yang berdosa. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, saudara, engkau dan saya sudah percaya kepada Kristus, maka apa yang Kristus sudah kerjakan di Kalvari, Dia menanggung dosa engkau dan saya, dan ketika kita percaya kepada Dia, saudara, Dia menyucikan kita dari segala dosa kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, dan Dia memberikan kepada kita keselamatan kekal dari kebinasan kekal, saudara. Dan inilah pengharapan yang terindah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, memang setiap orang diperhadapkan dengan ancaman maut, tapi puji Tuhan di dalam Kristus ada jaminan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami. Firman Tuhan memberkati kami lagi ya Tuhan. Terima kasih atas karya keselamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kami di Kalvari. Dan biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kami menghargai karya-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin hidup kami menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Jadikan hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian untuk puji-pujian nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.